Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Layla Fajri dengan NPM 23 dari kelas D. Saya di sini ingin membuat video untuk menjelaskan mengenai analisis yang saya lakukan terkait dengan artikel yang berjudul Peran Hukum dalam Pengendalian dan Perubahan Sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD. Untuk yang pertama itu bagian dari analisis saya yaitu hukum sebagai pengendali sosial. Artikel ini menjelaskan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk mengendalikan sikap dan perilaku masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pemaksa melalui sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Lebih jauh, hukum sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial, yang berarti bahwa hukum dibentuk berdasarkan nilai-nilai, kebiasaan, serta kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mencerminkan realitas sosial masyarakat. Apabila hukum tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan sulit diterima dan cenderung tidak ditaati. Dengan demikian, keberhasilan hukum sebagai alat pengendalian sosial cenderung tidak ditaati. Dengan demikian, keberhasilan hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat bergantung pada adanya kesesuaian antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Yang selanjutnya mengenai batasan efektivitas hukum. Artikel ini juga menunjukkan bahwa hukum memiliki keterbatasan dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum pada dasarnya hanya mampu mengatur perilaku yang tampak secara lahiriah, seperti tindakan yang dapat diamati dan dinilai secara objektif. Namun, hukum tidak mampu menjangkau aspek batiniah manusia, seperti niat, kesadaran, dan moralitas. Hal ini menyebabkan hukum tidak selalu dapat menjamin bahwa seseorang bertindak berdasarkan kesadaran yang tulus, melainkan bisa saja karena adanya rasa takut terhadap sanksi. Dalam masyarakat yang memiliki nilai moral dan adat yang kuat, perilaku tertib justru terbentuk tanpa harus bergantung pada hukum formal. Sebaliknya, dalam masyarakat yang mengalami penurunan nilai moral, hukum seringkali tidak mampu berfungsi secara optimal karena tidak didukung oleh kesadaran dari dalam diri masyarakat. Dengan demikian, hukum memerlukan dukungan dari norma sosial dan nilai norma agar dapat berfungsi secara efektif. Tanpa dukungan tersebut, hukum hanya akan menjadi tertulis yang tidak memiliki kekuatan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa hukum juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah dan membentuk perilaku masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga dapat diarahkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti menciptakan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan membentuk pola perilaku yang lebih baik. Melalui aturan yang dibuat dan sanksi yang diterapkan, hukum dapat mendorong masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang diharapkan. Namun, proses perubahan melalui hukum tidak berjalan dengan mudah. Agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengubah masyarakat, hukum harus disusun dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya yang ada. Selain itu, diperlukan lembaga yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten. Jika hukum tidak dipahami oleh masyarakat atau tidak sesuai dengan kebiasaan yang telah lama hidup, maka masyarakat cenderung menolak atau mengabaikan hukum tersebut. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai sarana perubahan harus dilakukan secara bertahap dan serta dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat itu. Yang selanjutnya yang pengaruh perubahan sosial terhadap hukum. Artikel ini menegaskan bahwa hukum tidak bersifat tetap, melainkan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan dalam bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, dan budaya akan mempengaruhi kebutuhan hukum dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu,
Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut agar tetap relevan. Jika hukum tidak berubah, maka hukum akan tertinggal dan tidak mampu menjawab permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini juga mempengaruhi cara hukum diterapkan. Penegak hukum seperti hakim tidak hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus memiliki sifat yang fleksibel agar dapat diterapkan secara adil dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan perubahan sosial bersifat saling mempengaruhi, di mana hukum dapat mengubah masyarakat dan masyarakat juga dapat mendorong perubahan hukum itu sendiri. Selanjutnya saya menganalisis kaitannya hukum masyarakat bersahaja. Jika dikaitkan dengan masyarakat bersahaja, maka konsep yang dijelaskan dalam artikel ini menjadi lebih nyata terlihat. Masyarakat bersahaja adalah masyarakat yang masih memiliki struktur sosial sederhana, hubungan antara individu yang erat, serta tingkat kebersamaan yang tinggi. Dalam masyarakat seperti ini, pengendalian perilaku tidak banyak bergantung pada hukum formal, melainkan lebih pada norma adat dan kebiasaan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Norma-norma tersebut biasanya tidak tertulis tetapi sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Pengendalian sosial dilakukan melalui cara-cara sederhana seperti teguran, nasihat, rasa malu, dan sanksi sosial dari lingkungan sekitar, karena masyarakat itu tersendiri saling mengenal dan memiliki ikatan yang kuat. Pelanggaran terhadap norma akan langsung mendapat respon dari komunitas. Hal ini membuat norma adat menjadi lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Dengan demikian, dalam masyarakat bersahaja, hukum lebih bersifat hidup dengan mudah masyarakat sehingga tidak memerlukan banyak intervensi dari hukum formal. Lalu selanjutnya saya di sini membuat tabel perbandingan dengan masyarakat modern dengan masyarakat bersahaja. Jika dibandingkan dengan masyarakat modern, terdapat perbedaan cukup jelas dalam cara hukum berfungsi. Dalam masyarakat modern, hubungan sosial cenderung lebih kompleks dan bersifat individual, sehingga diperlukan hukum formal yang jelas tertulis untuk mengatur berbagai kepentingan yang beragam. Hukum formal menjadi sangat penting karena tidak semua orang saling mengenal dan tidak semua nilai dapat disepakati secara bersama. Sebaliknya, masyarakat bersahaja, hubungan sosial yang erat membuat norma adat lebih efektif karena didukung oleh rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk dan cara kerja hukum sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, tidak semua sistem hukum dapat diterapkan secara sama pada setiap masyarakat. Lalu selanjutnya ini kesimpulan yang saya dapatkan dari analisis saya. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai alat pengendalian sosial memiliki peran yang sangat penting, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Hukum harus didukung oleh norma sosial, nilai norma, dan budaya yang hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif. Dalam masyarakat bersahaja, hukum adat dan kebiasaan justru lebih dominan karena memiliki kekuatan yang berasal dari kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menerapkan hukum, perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat, agar hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Lalu, selanjutnya ini adalah daftar pustaka sumber rujukan artikel yang saya analisis dalam video ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.